Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajir Warda Juliarti dengan NPM 232100092. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang materi standar audit 500 revisi 2021 tentang bukti audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar ini sangat penting karena menjadi dasar auditor dalam menentukan opini atas laporan keuangan. SA 500 ini membahas apa yang dimaksud dengan bukti audit serta bagaimana auditor memperolehnya. Bukti audit digunakan auditor untuk mendukung kesimpulan dan juga opini audit. Standar ini berlaku untuk seluruh bukti audit yang diperoleh selama proses audit laporan keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup SA 500. Ruang lingkup ini mencakup semua audit laporan keuangan. Standar ini tidak berdiri sendiri tetapi juga saling berkaitan dengan standar audit yang lainnya, seperti SA 315, SA 330, dan juga SA 370. Selanjutnya adalah tujuan SA 500. Tujuan utama dari SA 500 adalah agar auditor mampu mendesain dan juga melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan juga tepat. Dengan bukti tersebut, auditor dapat menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima dan juga menarik kesimpulan yang memadai sebagai dasar opini dari audit tersebut. Selanjutnya adalah definisi penting dari SA 500 ini. Yang pertama adalah bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan auditor sebagai dasar opini. Kecukupan berkaitan dengan jumlah bukti, sedangkan ketepatan berkaitan dengan kualitas bukti yang relevansi dan juga keandalan. Oke, selanjutnya adalah kecukupan bukti audit. Kecukupan bukti audit ini dipengaruhi oleh tingkat risiko salah saji material. Semakin tinggi resiko, maka semakin banyak bukti yang dibutuhkan oleh auditor. Namun, penting untuk dipahami bahwa banyaknya bukti tidak bisa menggantikan kualitas dari bukti tersebut. Selanjutnya, ketepatan bukti audit. Ketepatan bukti audit mencakup relevansi dan juga keandalan. Bukti dikatakan relevan jika sesuai dengan tujuan prosedur audit dan juga asersi yang diuji. Keandalan dipengaruhi oleh sumber bukti, misalnya bukti eksternal umumnya lebih andal dibandingkan dengan bukti internal. Selanjutnya, sumber bukti audit. Bukti audit dapat berasal dari berbagai sumber seperti catatan akuntansi, dokumen internal, dan informasi dari pihak eksternal. Selain itu, auditor juga dapat menggunakan bukti dari pekerjaan pakar manajemen dan juga dari audit periode sebelumnya. Selanjutnya, prosedur audit, yaitu yang pertama, inspeksi dan juga observasi. Inspeksi adalah pemeriksaan dokumen atau aset secara fisik, sedangkan observasi adalah pengamatan langsung atas suatu proses. Kedua prosedur ini membantu auditor memperoleh bukti tentang keberadaan aset dan juga pelaksanaan dan pengendalian. Prosedur audit yang selanjutnya adalah konfirmasi dan juga penghitungan. Konfirmasi eksternal merupakan bukti yang diperoleh langsung dari pihak ketiga, misalnya konfirmasi piutang. Penghitungan ulang dan juga pelaksanaan kembali di lingkungan auditor ini untuk memastikan akurasi perhitungan dan juga efektivitas pengendalian. Lanjut ke bukti dari pakar manajemen. Jika entitas menggunakan pakar manajemen, auditor harus menilai kompetensi, kapabilitas, dan juga objektivitas pakar tersebut. Auditor juga perlu memahami metode dan juga asumsi yang digunakan serta mengevaluasi apakah hasil pekerjaan pakar tersebut layak dijadikan bukti audit. Lanjut ke informasi yang dihasilkan entitas. Informasi ini dihasilkan oleh entitas harus diuji akurasi dan juga kelengkapannya.
Jika data tidak lengkap atau tidak akurat, maka bukti audit menjadi tidak andal dan juga dapat mempengaruhi kesimpulan dari auditor. Pemilihan unsur dan juga pengujian. Auditor dapat memilih unsur pengujian melalui pemeriksaan 100%, pemilihan unsur tertentu, atau sampling audit. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan risiko audit dan juga efisiensi prosedur. Ketidakkonsistenan bukti audit. Ketidakkonsistenan bukti audit. Jika auditor menemukan bukti audit yang saling bertentangan atau meragukan keandalannya, auditor wajib melakukan prosedur audit tambahan. Hal ini penting karena dapat berdampak langsung terhadap opini audit. Kesimpulannya adalah SA 500 menegaskan bahwa bukti audit yang cukup dan juga tepat merupakan fondasi utama dalam audit laporan keuangan. Auditor dituntut menggunakan pertimbangan profesional untuk menilai kualitas dan juga kuantitas bukti audit sebelum memberikan opini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum